welcome to our channel bersama Mimi Niki di sini. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, welcome. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel aku ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, langsung aja sesuai judul. Di sini aku akan bahas awal mulanya aku terjun ke pasar modal, dunia persahaman itu karena aku muslim. Jadi aku mempelajari seluk-beluk hal-hal apa aja yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan dalam menanamkan modal di suatu perusahaan. Salah satunya seperti modal dalam Islam itu tidak boleh dijamin. Jadi, untung dan rugi itu harus ditanggung bersama antara pemilik perusahaan dan juga penanam modal. Dan ini tuh sudah memenuhi kriteria dari saham yang ada di Bursa Efek Indonesia sendiri. Dengan mengetahui perusahaan seperti apa yang kita tanamkan modalnya, maka tidak ada lagi istilah goror di sini. Karena nggak ada lagi yang abu-abu. Kita nggak boleh berspekulasi dalam menanamkan modal. Kita harus tahu seluk-beluknya, membaca laporan keuangannya, fundamentalnya, seperti itu. Selain itu, ada batasan-batasan juga perusahaan seperti apa sih yang diperbolehkan untuk kita ikut menanamkan saham atau modal kita di perusahaan tersebut. Salah satunya adalah emiten atau perusahaan yang tidak menjalankan usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, kasino, ataupun perdagangan yang dilarang. Kedua, bukan lembaga keuangan yang menerapkan sistem riba. Contohnya seperti perusahaan perbankan, asuransi, dan sebagainya yang masih ada unsur ribawinya di lini bisnis perusahaan tersebut. Anak aku udah datang nih, Kiswa. Ya udah, kita lanjut aja ya. Yang ketiga adalah usaha yang bukan memproduksi, mendistribusikan ataupun memperdagangkan makanan ataupun minuman yang haram seperti babi, khamar ataupun perusahaan rokok. Kemudian yang keempat, tidak menjalankan usaha atau memproduksi, mendistribusikan maupun memperdagangkan dan menyediakan barang atau jasa yang dapat merusak moral dan bersifat mudarat. Kemudian yang kelima, laporan tahunan atau tengah tahun berakhir memiliki rasio kewajiban aktiva maksimal 90%. Keenam, tidak boleh melakukan transaksi margin atau hutang. Jadi ada uang baru boleh beli saham. Apa sih margin itu sesuai dengan judulnya? Nanti akan aku bahas lebih detail. So, jangan di skip-skip, nonton sampai selesai ya. Nah, untuk menjadikan acuan saham syariah apa aja sih yang diperbolehkan? Jadi selain ada indeks di pasar modal itu, selain ada IHSG dan LQ45, ada lagi indeks-indeks lainnya yang cukup hit. Salah satunya itu ada JII 30 Jakarta Islamic Index 30 saham syariah yang paling liquid dengan big kapitalisasi. Kemudian ada JI 70, ada ISI, dan sebagainya. Nah, saham-saham yang ada di indeks ini itu sudah mendapatkan izin dari DSN MUI dan Dewan Pengawas Syariah PT DIM melalui filter syariah dan diawasi setiap 6 bulan sekali. Misal kalau bulan ini sudah memenuhi, tapi 6 bulan kemudian ketika dievaluasi sudah tidak memenuhi lagi, maka saham dari perusahaan tersebut akan keluar dari indeks ini. Selain dari persyaratan-persyaratan atau batasan-batasan syariah yang udah aku sebutkan di video ini tadi, ada lagi nih transaksi-transaksi yang ternyata tidak boleh dilakukan di pasar modal secara prinsip syariah karena bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Apa aja? Oke, sesuai dengan judul dari video ini, langsung aja kita masuk ke intinya. 2 transaksi yang dilarang dalam Islam di dunia saham dan pasar modal. Yang pertama ada transaksi margin atau sederhananya yaitu pinjam uang. Yep, jadi ini pinjam uang ke pihak sekuritas. Jadi margin itu adalah fasilitas yang disediakan oleh sekuritas kepada nasabahnya atau investor untuk bisa membeli saham beberapa kali lipat dari uang atau saldo atau dana yang dimiliki si nasabah atau investor tersebut di aplikasi sekuritasnya. Jadi ceritanya bisa beli saham walaupun nggak punya uang saat itu juga, karena dipinjamkan oleh pihak sekuritas. Tapi hati-hati banget karena ini memiliki bunga harian yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada bunga bank. Fasilitas seperti ini tidak boleh dipakai dalam prinsip syariah. Kenapa sih gitu? Karena di dalamnya terdapat riba. Jadi, sekuritas meminjamkan dananya dengan bunga. Bunganya tinggi lagi. Jangan coba-coba deh kalian. So, sebelum membeli saham, pastikan dulu saldo di RDI-mu itu ada dan cukup ya, supaya kamu nggak terkena margin. Untuk sekuritas syariah, maka fasilitas ini secara otomatis sudah dihapus, ditiadakan. Jadi nggak usah takut lagi kamu terkena margin kalau kamu pakai sekuritas syariah. Tapi kalau kamu nggak pakai sekuritas syariah, pastikan sebelum beli saham yang kamu incar, pastikan dulu saldo kamu ada dan sudah terisi. Yang kedua adalah short sale. Jadi ini tuh bukan jual cepat ya, tapi short sale itu maksudnya adalah pinjam saham. Pinjam saham.
Benar sekali. Jadi ini tuh cara yang digunakan investor ataupun trader di mana mereka menjual saham dengan dana on margin atau pinjaman dari sekuritas, di mana saham yang ingin mereka jual ini belum mereka miliki. Gimana ceritanya bisa jual saham yang belum dimiliki? Nah, jadi si investor ataupun trader ini meminjam saham ke pihak sekuritas ketika harga saham tersebut lagi tinggi-tingginya. Tapi mereka ini kan pengen cuan gede nih, tapi mereka nggak punya saham itu. Aduh, aku pinjam aja deh sama si sekuritas ini, mau aku jual gitu. Dijual dengan harga tinggi, dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikannya kepada pihak sekuritas pada saat harga sahamnya nanti turun. Jadi ini tuh kayak akal-akalannya si investor ataupun trader dan sekuritas. Yang dijual itu sebenarnya adalah saham milik sekuritas yang dijual saat dia nggak punya sahamnya. Kemudian dia lihat harga sahamnya lagi tinggi-tingginya. Dia pinjamlah saham yang tadinya milik si sekuritas tersebut untuk harapan dijual dengan harga yang saat ini lagi tinggi. Kemudian dia jadinya dapat untung. Lalu one day ketika harga saham itu nantinya sudah turun, dia akan membeli kembali saham tersebut untuk dikembalikan kepada si sekuritas yang tadinya awalnya yang memiliki saham ini. Fasilitas dan transaksi ini juga tidak boleh dilakukan dalam dunia saham di pasar modal. Karena apa? Karena sesuai hadis, haram hukumnya menjual sesuatu apapun yang bukan milik kita. Nah, jadi intinya gitu guys, margin itu pinjam uang ke sekuritas, short selling itu adalah pinjam saham ke sekuritas. Dua-duanya tidak boleh dilakukan, karena yang pertama ada unsur riba, yang kedua ada unsur menjual barang yang bukan miliknya. Jadi intinya sih kita itu jangan memaksakan keadaan ya. Investasilah kalau memang ada uangnya. Investasi itu kan pakai dana dingin ya. Masa investasi pakai dana pinjaman? Nggak ada ceritanya orang sukses di investasi saham di pasar modal dengan margin. Yang ada malah cerita-cerita orang dianya was-was, dianya takut nggak bisa bayar, dianya keterusan keasikan minjem, dan akhirnya itu jadi bad habit. Padahal investasi itu esensinya kan kita mengharapkan suatu kenyamanan di masa yang akan datang. Kita investasi untuk kehidupan yang nyaman di suatu saat nanti. Kalau malah membuat kita jadi takut, berarti itu bukan investasi. Ada yang salah dengan investasi kita. Takut nggak bisa bayar pinjaman dari margin tadi. Takut harga sahamnya turun terus karena nggak tahu prospek perusahaan, yang nggak mempelajari perusahaannya itu seperti apa. Bahkan nggak bisa membaca laporan keuangan sederhana dari perusahaan tersebut. Bolak-balik cek portofolio, cek harga, naik turun. Itu udah nggak ada lagi ketenangan di situ. Jadi esensi menabung saham atau esensi investasi itu udah hilang, udah ada yang salah dari investasinya. Karena nggak memberikan kenyamanan, malah memberikan ketakutan. Itu bukan investasi, namanya udah nggak sehat lagi kalau kayak gitu. Jadi di sini kita itu jangan cuma mikirin cuan, cuan, dan cuan aja, tapi kita harus memikirkan keberkahan dari harta yang kita dapatkan. Selain untuk financial freedom kita suatu saat nanti, kita juga punya tujuan mulia, yaitu membantu si perusahaan tersebut. Perusahaan yang memang prospek yang sesuai dengan prinsip kita. Jadi jangan lagi investasi pakai uang panas, jangan investasi pakai uang pinjaman, jangan investasi pakai dana darurat, jangan investasi pakai dana dapur. Pokoknya investasilah pakai uang dingin yang memang sudah kita alokasikan. Oke, sekian aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, teman-teman investor sekalian. Terima kasih sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Assalamualaikum.